Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. BGS Tulungagung Channel, yes. Sukses selalu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para tamu undangan, khususnya para panelis, Bapak Wawan, Bapak Dr. Nafis, dan Bapak Dr. Teguh masih di perjalanan. Juga ada Tung Lamidi, kinaranya di bawah, serta seluruh hadirin yang tidak saya sebut satu persatu. Kami sangat terharu dan bangga rasanya bahwa malam ini berkenan hadir di sini untuk bincang-bincang mengenai kebangkitan nasional. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas perkenannya kita dapat di sini dan termasuk nganyari tempat sini, walaupun ini belum jadi sempurna ya. Seperti ini juga belum ada pintu ke belakang. Nanti ada pintu ke belakang, kita bisa yang muda-mudi bisa di belakang, ngumpet, mojok. Monggo, Bapak Teguh, Sugeng Rawuh. Langsung Pak Teguh, katuran kinara. Matur nuwun rawuhipun Bapak Dr. Teguh. Baru kita mulai, Pak. Jadi kalau kita melihat sejarah Indonesia ini yang nanti akan diuraikan secara tuntas ya, hanya setahu saya pada waktu saya masih SD, SMP, bahwa sejarah Indonesia dulu belum ada Indonesia, dan masih kerajaan-kerajaan, perlawanan kepada imperialisme Belanda penjajah VOC di sebelah Belanda itu secara sendiri-sendiri. Nah, tahun 1908 terbentuklah Budi Utomo merupakan suatu kebangkitan. Pada waktu itu tidak salah mulainya di Belanda. Ya, dari situ masih ngumpet-ngumpet ya, akhirnya belum bisa terbuka secara umum. Setahu saya seperti itu. Namun itu suatu tanda, suatu tonggak yang sekarang ini kelihatannya mulai pelan-pelan hilang. Pada waktu saya sekolah, Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei itu masih tercantum di kalender itu. Sekarang sudah tidak ada. Padahal itu enggak pertama kali terbentuknya suatu persatuan. Ya, entah namanya apa dulu, sehingga menginstal menjadi Sumpah Pemuda 1928. Di situ sudah tersentuh nama Indonesia ya, karena ada lagu Indonesia Raya itu. Dulu ada Yong Yava, Yong apa tuh, Islam Inten, Bonjong apalagi ya, Yong Naning. Ya itulah. Jadi dari daerah-daerah pemuda itu kumpul 1928 karena sejarah sebelum dibuat. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, dari Sumpah Pemuda itu jarak 20 tahun ya, dari kebangkitan tonggak pertama pergerakan nasional itu, kemudian ke 1928 Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian alhamdulillah Indonesia bisa memerdekakan diri dari belenggu penjajah Belanda. Nah, kemudian setelah merdeka ini diterpa bermacam-macam ya perbedaan yang saya suku ras dan lain-lain. Ada pemberontakan di mana Belanda juga masih intervensi. Akhirnya 1950 ada RIS dan 55 ada pemilu yang pertama multi partai. Terus kita kembali di presiden 59. Kami mohon maaf tidak mengajari, tapi ya ingin apa ya, mengungkap kembali, mengingat kembali. Setelah 59, 65 ada
pemberontakan PKI dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Jadi betapa kita harus bersyukur bermukim di Indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama bisa bersatu menjadi satu. Karena seperti di media itu, contohnya bangsa Arab, itu satu bangsa, tapi pecah menjadi negara-negara. Kita alhamdulillah bermacam-macam suku ras bisa satu. Tempat mana lagi yang harus makan? Kita tinggal bagaimana membangun negeri ini dari kebangkitan nasional. Nah, kita harus selalu bangkit membangun ya, bagaimana kita menata negara kita sendiri ini secara mandiri, syukur tidak tergantung dengan yang lain. Beberapa negara, 2/3 laut, itu mempunyai potensi yang terbarukan. Ikan diambil tiap hari, ya tetap saja. Dan ini kaitannya ke laut tadi itu bukan karena saya dulu angkatan laut ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa laut mempunyai sumber protein yang sangat bagus untuk kecerdasan anak bangsa. Dokter mengatakan otak itu terbentuk dari masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Nah, kita yang 2/3 laut tadi, iwak larang gitu. Kenapa? Padahal itu adalah mencerdaskan kita semua. Nah, maka itu tantangan kepada kita semua, bagaimana kita meng-create supaya sumber daya terbarukan ini bisa kita konsumsi secara murah untuk menjaganya semua. Baiklah, kita harus bangkit. Di sini harus kita munculkan apakah kebangkitan keberapa gitu ya, supaya ya kita merdeka ini benar-benar bisa merasakan sehat dan semuanya serba murah, ya, menjadi negara Baldatun, suatu inspirasi. Kita tidak sekedar memperingati ya, kalau memperingati gampang, sambil tidur bisa memperingati. Tapi bagaimana menyemangati, menimbulkan kembali kebangkitan yang seperti didahului oleh pendahulu kita. Dulu tantangannya melawan penjajah, sekarang tantangannya kan melawan diri sendiri Bapak ya. Bagaimana supaya tidak makan apapun yang itu apa? Madulah. Wah, madulah. Oh, bukan madulah. Itu bagaimana supaya kita tidak tergantung makanan itulah. Kita kaya kan kita. Dan itu sumber protein untuk anak keturunan kita, termasuk kita sendiri. Maka saya ulangi lagi, marilah kita bangkit sesuai dengan kemampuan masing-masing, terutama yang masih remaja bisa menurunkan studi belajar tentang kelautan dan perikanan. Demikian kira yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf para panelis, Bapak Teguh, Bapak Nafis, dan Bapak Wawan. Kami mendahului, mohon nanti dilanjutkan dengan diskusi supaya Saresian ini mempunyai outcome yang dapat kita rasakan bersama. Warga kita bersabda, warga kita beruntung, dan yang penting gaulnya itu bisa kemana-mana. Dan menjadi betul-betul nanti laut menjadi sumber dari kehidupan kita sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi selamat datang dan mohon maaf apabila dalam penerimaan kami atau tidak penerimaan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih, matur nuwun Bapak Hari. Nggih. Untuk selanjutnya bisa dari Kong Lamidi saged teng ngajeng mriki monggo untuk sambutan sedikit. Monggo.
mriki. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah batu. Orang ero nek penjanbane iki tugas ke mau. Dados nuwun sewu spontan ke mawon. Sudah biasa. Menika kan sarasian seni Bapak nggih kaitanipun. Kula bikake mawon rengeng-rengeng Pancasila. Pancasila dasar negari kang kapisan manembah mring Allah mrika manungsan pindhone. Sila ingkang katelu manunggaling bangsa sejati. Karakyatan kang musyawarah kang kaping 4 jangkep limanipun. Keadilan sosial maratani sagung kawula tasih monggo ing Pancasila. Pancasila dilawan. Saya kepanggih panjenengan jaya karena membela mati-matian Pancasila. Sampai tingkat dunia, itulah Pancasila. Presiden Yugo pamer angkatan bersenjata saya tidak ada tandingannya. Saudara punya apa di Indonesia? Tidak sekuat angkatan perang saudara. Saya punya Pancasila. Inilah. Apa? Kesaktiannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini seni. Ini seni. Seni sastra budaya asli Nuswantara. Sabang Merauke. Mbah iki nek ketemu wong Batak. Oras Pak, oras. Ketemu Prianto Medan. Ya. Udahlah lama di Seko. Alah. Udah dari mana? Saya ini dikira dari Payakumbuh. Maaf. Aku orang Seko. Tapi lah 2 tahun di kampung Awasinan. Kini kok basuh apa di Seko? Nah ini. Weh, orang Minang bisa bahasa Jawa ini agak rawes sami mawon. Nah ini bahasanya orang ini. Saya ketemu orang Sunda. Kumaha warta sae sadayana. Waduh. Bahasane komplit. Bahkan warnane rena-rena. Bahasa ada cia 2 3 sampai 5 6 7 8 sia 10 bahasa Batak itu tadi. Nuwun sewu menika kala namung pengantar kemawon. Mari kita ikuti dengan penuh konsentrasi. Konten apa yang akan diberikan oleh para beliau ini di dalam malam seni budaya yang sekarang ini. Malam seni budaya. Peringatan Hari Nasional termasuk Hari Kartini. Doa Bapak ki ra nek sing mati no. Sing mati ki doa ibu. Mohon doanya Mbah ini doakan jangan awet muda, kualik
awet tuwa ora le. Tuwa iku tegese lek metu digawa. Lek tuwek metu ki dhewean lho. Lek tuwa metu digawa bar dibalekne maneh. Lah iki tuwa. Kula kinten cekak katen kemawon penyanipun Bapak Teguh mangke mugi kersa paring pencerahan bagaimana menghadapi situasi yang sekarang ini. Serba pancaroba. Engko ngono saiki ngene, nanti sudah beda lagi. Bagaimana ini? Silih berganti. Inilah sesuk mengko saiki beda jauh. Kasumanggaken dhateng panjenenganipun para bapak, panjenenganipun remaja muda milenial sapa sing ora bangga ya Gus ya. Lah ini patah tumbuh hilang berganti, maju terus pantang mundur. Sekali bilang berani, apa yang ditakutkan? Pancasila dilawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upamane uripmu wis kaya iki aku omong ngono. Iya. Terima kasih Kang Lidwi. Ngapunten kula ajeng bareng. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Naning Bobo. Ini nanti saya jadi moderator pada malam hari ini. Kemudian ceritanya saya bisa jadi moderator itu juga masih belajar. Bapak Ibu, Bapak Dr. Muhammad Muntahibun Nafis. Selamat malam Bapak. Beliau ini adalah dosen UIN 1 Tulungagung. Dan ketua MCKN. Pengurus MCKN atau yang bisa disebut Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara. Wonten malih niki narasumber yang kedua yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Teguh nggih monggo pinarakaken di mana beliau juga dari Bapak Teguh katanya mantan pemimpin Mahat di Pasca Sarjana di 1 Tulungagung dan seorang filosof dan akademisi. Dan kemudian ada narasumber yang ketiga yaitu ada Bopo Wawan Susatya. Menika adalah budayawan dan penulis buku dan sudah menghasilkan banyak karya. Tepuk tangan dong teman-teman pada narasumber pada malam hari ini. Sangat pada ahlinya pada masing-masing. Mungkin ada saya sedikit pengantar tentang tema pada malam hari ini. Ngomongin tentang bangkit nih ya teman-teman. Kemarin kita kan juga baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2024. Nah, di mana Hari Kebangkitan Nasional kita itu untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Merdeka. Nah, ya. Nah, di sini juga ada yang mencetuskan pada tanggal 20 Mei yaitu Sutomo, di mana bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, secara pada garis besarnya ada beberapa faktor nih nanti akan yang dibahas tentang kebangkitan yang beragam. Nah, ada yang faktor eksternal atau internal. Nah, nanti bisa juga dijelaskan pada narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kita nanti bisa lebih memahami tentang rasa kesadaran pada bangkitnya pada diri kita gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, bisa dimulai. Monggo Bapak dari Bapak Nafis Rumien. Oke, nanti untuk Bapak Teguh bisa untuk jadi gongnya makatan. Oke, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haryono dan keluarga, kita doakan semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, umur barokah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lamidi, yang sama-sama kita hormati Bapak Wawan, tidak lupa guru saya, beliau Al-Mukarram Suhib Al-Fadilah Bapak Teguh, yang selama ini menemani kita atau kami di UIN 1 Tulungagung, menjadi rujukan kami di UIN Tulungagung, terutama dalam kajian-kajian budaya Jawa, Islam, filsafat dan sebagainya, dan beliaulah guru kami di UIN 1 Tulungagung. Semoga semua Bapak ini yang ada di samping kanan kiri saya ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya dipanggil Bapak kayaknya terlalu tua gitu. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 54, sudah pukul 9. Saya sempat bingung ketika didawi oleh Bapak Wawan. Temanya tentang kesadaran, kebangkitan sebuah kesadaran. Ini bahas nopo Bapak. Ini kan bahasan-bahasan yang tinggi gitu, tema-tema yang berat menurut saya. Saya tuh kalau bahas tema-tema apa pendidikan di PAUD kayak gitu itulah senang sekali. Baik, tapi karena ini dawuh dari Bapak, dawuh dari guru, maka ya saya sam'atan wa ta'atan derek Bapak, begitulah kira-kira, belajar dari beliau-beliau, belajar dari panjenengan semuanya. Semoga nanti apa yang kita diskusikan di malam hari ini tentu membawa kemanfaatan dan tentu kebangkitan dalam diri kita masing-masing, yang akhirnya kalau sudah diri kita bangkit, ada kesadaran, tentu di situ nanti akan ada kemanfaatan dan kebaikan. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, saya akan memulai dari mengambil dari puisinya W.S. Rindra. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu dari W.S. Rindra. Yang kedua, saya juga akan mengambil satu puisi yang menurut saya ini adalah sebuah ungkapan atau pemahaman, ada nilai-nilai kesadaran dan kebangkitan sebenarnya kalau kita mau memahaminya, yaitu puisi dari Gusmus. Judulnya Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, aku toleran. Kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku mau maju. Kau selimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Ini sekelumit dari sepenggal dari puisi Gusmus, dan masih panjang terusannya, tidak saya lanjutkan sampai akhir. Terima kasih, ini salah satu mahasiswa UIN 1 Tulungagung. Terima kasih. Ya, jadi kalau membahas tentang kesadaran, tentu ini yang paling paham sebenarnya beliau-beliau yang
yang ada kalau di kampus itu yang termasuk beliau Boko Teguh ini, karena itu kajian beliau. Sementara kalau saya kajiannya tentang pendidikan begitu. Ya, ada satu ungkapan yang bisa mewakili pemahaman tentang kesadaran itu adalah self awareness. Ya, kesadaran diri mungkin begitu. Nanti yang dari psikologi ya, Mbak MC dari psikologi. Jadi bahwa kesadaran itu berkaitan dengan kepercayaan diri dan pengendalian diri. Inilah pentingnya kesadaran. Seseorang yang sudah memiliki kesadaran, maka dalam dirinya akan timbul yang disebut kepercayaan diri dan pengendalian diri. Indonesia ini bisa merdeka karena tumbuhnya banyak kepercayaan diri di dalam hati dan sanubari rakyatnya. Satu. Yang kedua, bahwa tadi sudah disinggung oleh Mbak Nani, bahwa dalam kesadaran atau self awareness itu ada yang internal, ada yang eksternal gitu. Kalau yang internal itu berkaitan dengan hal-hal yang ada dalam diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana bisa semangat dan lain sebagainya. Sementara kalau yang eksternal itu berkaitan bagaimana diri kita ini bisa memberikan nilai-nilai positif kepada orang lain. Ada sisi-sisi keterkaitan diri ini, apa yang muncul dalam diri kita, apa yang keluar dalam diri kita ini berkaitan dengan orang lain. Bagaimana orang lain merespon diri kita, akhirnya menumbuhkan sisi simpatik, sisi tidak simpatik, mungkin lawannya begitu, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya tidak akan panjang, bahwa ada satu pesan dari Aristoteles, kalau tidak salah saya menulis, mengenal dirimu sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Mengenal diri kita sendiri, disitulah akan memunculkan banyak kearifan dan kebijaksanaan dalam diri kita. Nah, ini yang terpenting hari ini, apakah kita sudah kenal dengan diri kita sendiri? Siapa kita ini? Jangan-jangan kita tidak paham siapa kita sendiri ini. Kita belum memahami siapa diri kita sendiri. Akhirnya tidak memunculkan kesadaran. Dan ini yang nanti kalau jauh dalam kajian-kajian keislaman, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, maka di sana akan memunculkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Bahkan ada balikannya, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Seseorang yang memahami dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, maka sebenarnya dia sudah mengenal dan memahami Tuhannya. Dan orang yang memahami Tuhannya, maka sebenarnya dia bisa memahami dirinya sendiri. Ini tentu kajian yang perlu pemikiran gitu ya. Artinya perlu butuh agak mengerutkan ini dahi, kira-kira begitu. Kenapa? Nanti kalau lebih jauh lagi bahwa ketika seseorang itu sudah bisa memahami dirinya sendiri, maka pada dasarnya banyak hal yang memungkinkan kita belum paham dalam diri kita sendiri. Kalau dalam beberapa ayat misalnya dinyatakan kul kullu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Syakilatih inilah sebenarnya diri kita. Bagaimana kita mengenali, kalau bahasa dalam teknologi hari ini mungkin bagaimana Tuhan menginstal diri kita. Bahwa dalam diri kita itu banyak sistem yang sudah diinstal oleh Tuhan. Dan seringkali kita belum mengenal instalan-instalan atau sistem-sistem itu, belum memahaminya. Contoh yang lebih dalam lagi, misalnya ada satu ayat dalam surat Toha kalau tidak salah, ayatnya pendek. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa.
fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, bahwa sesungguhnya Allah atau dia Allah Tuhan itu yang mengetahui asir dan akhfa. Sir itu adalah rahasia yang ada dalam diri kita yang mungkin kita hari ini sudah memahaminya. Sementara akhfa itu rahasia di balik rahasia yang sangat memungkinkan kita belum tahu, yang itu ada dalam diri kita masing-masing. Maka nanti kalau dalam dunia tarekat atau toreko, contoh misalnya dalam tarekat Naksabanti misalnya, maka di sana ada tujuh latifah, latoif, ada 7 komponen dalam diri masing-masing manusia yang itu kalau sudah dimaksimalkan, sudah dikenal sistem yang sudah diinstal Tuhan dalam 7 latifah tadi, maka manunggaling kaulo Gusti terwujud di situ. 1, 2 jari di bawah, maaf, puting, itu di situ ada kolbi, sebelah kiri. Sebelah kanan 2 jari di bawah puting itu ada disebut ruhi. 2 jari di atas puting sebelah kiri, di situ ada siri. 2 jari di atas puting sebelah kanan, di situ ada khaufi. Di tengah menjulang dalam diri kita itu ada akhfa. Ke atas ini sampai 7 latifah. Kalau itu semua dioptimalkan, dimaksimalkan dalam kajian tarekat Naksabanti, maka sudah. Artinya Tuhan menyatu dalam diri kita. Karena sebenarnya nafas kalau dalam kajian Islam itu melebihi dari jiwa, melebihi dari diri. Kajian nafas kalau dalam bahasa Indonesia, nafas dalam jiwa kalau dalam kajian keislaman itu sebenarnya yang disebut ruh. Ini kajiannya panjang sekali dan beliau Bapak Teguh nanti yang akan lebih menjelaskan itu. Kenapa? Karena wadah atau badan kita, fisik kita itu sebenarnya terbatas. Sementara yang tidak terbatas adalah ruh. Wadah kita ini dikendarai oleh ruh. Sehingga kalau ruh tidak akan pernah hilang. Sementara kalau jasad, fisik itu akan bisa rusak. Loh, ini instalan Tuhan, sistem yang ada dalam diri kita. Kalau semuanya sudah kita pahami, menimbulkan kesadaran dalam diri, dan tidak akan ada habisnya, karena itu luasnya lebih luas daripada dunia ini, kira-kira begitu. Karena di dalam diri kita itu sebenarnya banyak sekali sistem yang sudah dibangun oleh Tuhan, yang sudah diinstal oleh Tuhan, sehingga menumbuhkan kesadaran mulai dari fisik sampai pada nanti bisa menimbulkan akhlak dan sebagainya. Itu yang menurut saya pribadi perlu hari ini dikuatkan. Sehingga tadi dari Bopo Hari ke depan tantangannya semakin berat, perubahan dunia semakin cepat. Tapi kalau seseorang sudah memahami, dalam dirinya sudah ada kesadaran diri tadi, kesadaran sudah bangkit tadi itu, dan kesadaran itu dari dalam, bukan hanya dari luar, maka saya yakin perubahan dunia apapun, sistem itu sudah akan jalan. Sistem dalam diri itu sudah akan jalan. Dan tidak akan perlu ada kekhawatiran dalam diri. Kenapa? Ya karena sudah mengenali dirinya sendiri, sudah memahami siapa sih saya ini, kan begitu. Saya ini makhluk Tuhan yang sudah diinstal oleh Tuhan. Dalam diri saya ada banyak sistem, ada banyak aplikasi, dan aplikasi itu banyak yang belum saya pahami. Maka hari ini terutama tugas bagi teman-teman mahasiswa ketika mempelajari teori di kampus, nah mulailah tidak hanya teori saja, upayakan bisa memahaminya sampai pada prakteknya. Dan itu tentu butuh pengalaman. Sehingga ada satu ungkapan yang baik dari salah satu
tokoh Tubuh bangsa. yang menyatakan begini. Apa itu betul-betul kata? Terakhir mungkin ini yang saya sampaikan, Tapi kan proses ada satu ungkapan yang sangat bagus menurut saya, dan ini butuh penjelasan panjang, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Teguh TNI ABRI. karena beliau yang paling memahami saya kira. Bentar, saya cari. Sudah saya tulis tadi. We are not human being having a spiritual experience. We are spiritual being having a human experience. Ini sesuatu yang menurut saya dalam sekali. Dalam sekali. Bahwa kita itu bukan makhluk atau manusia yang memiliki banyak pengalaman spiritual, tapi bahwa kita ini adalah eksistensi sebuah spiritual yang memiliki banyak pengalaman kemanusiaan. Pusing kan? Iya. Namun kenyataannya begitu. Kalau panjenengan, dan saya yakin bahwa agama apapun, kepercayaan apapun, kalau sudah sampai pada pemahaman kesadaran yang mendalam dalam dirinya masing-masing, maka sudah. Mau kajiannya masuk teorinya al-halal atau teori hulul atau wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti atau apapun itu, ya itulah sebenarnya kesadaran diri, yang artinya bahwa dalam kesadaran diri di situ ada nilai-nilai ketuhanan yang kita pahami. Sehingga kalau sudah seperti itu, saya yakin hidup di dunia ini pasti yang ada adalah semangat, yang ada adalah kebaikan, yang ada adalah toleran, harmonis, dan lain sebagainya. Sehingga hidup di dunia tidak banyak menimbulkan problem-problem kemasyarakatan. Hari ini, ke depan yang dibutuhkan adalah kesadaran-kesadaran personal itu, karena memang dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang kita rasakan hari ini, terkadang seolah menjauhkan kita dari kita yang sebenarnya. Karena manusia terlena dengan kenikmatan-kenikmatan, terlena dengan fasilitas-fasilitas dan kemudahan yang akhirnya tidak mampu memahami sistem-sistem dan aplikasi-aplikasi dalam dirinya yang sudah diinstal dari Tuhan tadi itu. Mari bersama-sama, maka ada satu qaul yang menyatakan laisa minal khatir ayyakuna alma fis safinah, lakinna minal khatir antakuna as-safinah alal ma. Tidak bahaya manakala perahu ada di atas air samudra. Yang bahaya manakala air samudra ada di dalam perahu. Bagi orang Islam, bagi kita yang muslim, wujudul mu'minina fid dunya laysat muskilah. Lakinnal muskilah ayakun ad-dunya fi qalbil mu'min. Keberadaan kita umat Islam di dunia ini tidak masalah, tidak jadi problem. Yang bahaya manakala dunia sudah ada di dalam hati orang mukmin. Kenapa? Kalau dunia sudah ada dalam hati orang mukmin, kesadaran-kesadaran tadi akan tertutupi oleh dunia tadi, karena manusia tersibukkan oleh dunia, kenikmatan-kenikmatan dan lain sebagainya. Itu saja dari saya sebagai pengantar awal. Ini saya di awal karena diajari oleh beliau-beliau ini sebenarnya. Saya ini sedang kuliah dengan beliau sebenarnya, yang diajari. Alhamdulillah bisa dalam satu forum yang majelis yang luar biasa ini, dan ini harus kita rawat. Karena inilah sebenarnya ngopi yang sebenarnya ya ini, ngolah pikiran, merawat akal agar tetap sehat dengan cara seperti ini. Saya yakin kalau dengan keistiqomahan kajian-kajian seperti ini, maka kebangkitan-kebangkitan itu akan timbul, dan tentunya bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah semakin kokoh, semakin tangguh, dan tentu terwujudnya kemajuan peradaban. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat mendalam ya untuk tema pada malam hari ini, apalagi dari ini tadi katanya Bapak itu terlalu tua, jadi ini mau dipanggil nopo nih. Bisa Mas atau Pak ini? Oh AA, makin muda nanti ya.
biar sama dengan umur pada mahasiswa gitu. Jadi teman-teman pada tema pada hari ini benar-benar sangat mendalam, apalagi tentang kesadaran. Sudah disenggol juga tentang self awareness. Nah tadi juga tentang kesadaran pada diri kita, apalagi lebih ke evaluasi diri. Nah apalagi dengan adanya kebangkitan diri juga. Mungkin bisa saya langsung ke Bapak Wawan untuk meneruskan dari Bapak Nafis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ariyono, Kong Mamiti, Bapak Teguh, Mas Hafiz, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan vakum, Korsada memang biasanya tiap bulan. Nah ini karena ada momentum kampanye, pemilu dan sebagainya, puasa kemarin, ini sengaja vakum terlebih dahulu. Kemudian ini memulai yang pertama. Alhamdulillah bisa berlangsung pada momentum mengenang atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei yang kemarin itu 20 Mei kan kemarin lusa. Nah ini kebetulan pas malam libur karena besok hari Waisak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri Sarasen Porsabda. Saya melanjutkan pembahasan Mas Nafis bahwa dalam kesadaran manusia itu secara umum ada 3. Dimulai dari kesadaran lahiriah yang itu diwakili oleh anak-anak kita, anak-anak yang mungkin SD, mulai TK, SD, SMP, mungkin sebagian SMA. Ini kesadarannya mayoritas pada kesadaran lahiriah. Nah kemudian ditingkatkan yang kedua yaitu kesadaran lahiriah dan batiniah, mulai ada perpaduan. Jadi ada kesadaran lahiriah dan kemudian ada kesadaran batiniah. Nah, puncaknya tentu hanya pada faktor batinnya saja. Nah, ini misalkan khairi wasari minallah, kata Pak Teguh gitu. Jadi benar dan salah itu dari Allah. Nanti sudah kayak begitu gitu. Jadi sudah tidak membedakan lagi dualitas benar dan salah. Kalau sekarang secara umum kita satu sisi ini dualitas benar dan salah. Artinya kalau secara umum kalau di pewayangan itu, ini ada dalam Mas Budi, ada padat 6, padat nyongo, padat manyuro. Padat 6 itu gambaran anak-anak muda. Fasenya anak-anak muda tentu banyak sing ngiri, makanya gunungannya itu dilambangkan belok ke kiri, bengkok ke kiri gitu. Tidak jejak. Nanti kalau nyongo, songo itu nama padat, artinya pertengahan. Bukan songo lambang bilangan 9, bukan itu. 6 juga begitu. 6 artinya 0, nem atau 0, muda. Anak-anak muda cenderung nyiwo. Maka dilambangkan gunungan itu ketika sore itu doyong ke kiri. Nah, nanti kalau nyongo, pada nyongo itu menengah, itu sudah gambaran pertengahan, usia pertengahan. Itu jejak. Nah, nanti kalau manyuro itu artinya marah atau marak, maksudnya fase marah atau marah kepada Tuhan. Itu condong ke kanan. Maksudnya lebih condong pada kebenaran tadi. Hakikatnya begitu. Nah, jadi ada 3 fase atau 3 gambaran kronologi, dilihat dari kronologi usia anak-anak, kemudian pertengahan sampai dewasa atau sudah matang. Gambaran dari fase lahiriah, fase perpaduan antara lahiriah dan batiniah. Yang ketiga adalah batiniah. Itu ada contoh-contohnya dalam kehidupan. Contoh yang secara umum terkenal misalnya Bilal, seorang sahabat Rasulullah, ketika ada pacuan, ada 3 kuda, ada pacuan kuda, ada 3 kuda. Itu ketika Bilal ditanya, Bilal, mana di antara kuda itu yang nanti paling cepat ke finish? Jawaban Bilal itu mengejutkan, karena dia mengatakan yang paling cepat adalah
mukorobun. Jadi artinya bayangan Bilal itu sudah makna batiniah saja. Karena di dalam surat Al-Waqiah itu disebutkan ada tiga golongan. Golongan kiri yaitu yang cenderung salah. Kemudian golongan kanan yang cenderung benar. Yang ketiga adalah golongan mukorobun. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Itu bayangan itu seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Manapis panjang lebar tentang keadaan kolbu atau hati dan sebagainya. Yang kemarin Sujiwo Tejo juga menyinggung sedikit tentang ketika di UIN kemarin itu. Banyak mungkin kita telah mengunjungi banyak daerah, banyak kota, tetapi kebanyakan teman-teman ini itu sudah pada lupa mengunjungi rumahmu sendiri. Nah, ini sindiran. Jadi artinya dalam hal ini kalau orang Jawa mengatakan manekung atau topo broto atau semedi dan sebagainya, kalau di dalam ungkapan Islam ada zikir, ada tahanut dan sebagainya. Intinya mengunjungi rumah kita yang asli, yang tempatnya tadi dikatakan oleh Manapis 2 nyari di bawah, mohon maaf tadi katanya puting itu aja kelihatannya gimana di bawah susu 2 nyari yang sebelah kiri. Nah memang kondisi atau keadaan manusia itu secara umum ada 3, ada jasmani, ada rohani, dan ada nurani. Kalau itu di dalam pewayangan digambarkan jasmani itu gambarannya Sukosrono, itu seorang yang mohon maaf secara secara wadak atau jasmani itu jelek karena raksasa, cebol, dan tabiatnya kurang baik, terkesan begitu. Itu Sukosrono. Suko itu mau, Srono itu alat. Jadi manusia atau gambaran jasmani itu artinya mau diperintah atau sebagai alat atau sebagai piranti. Nah, kalau ruhani itu digambarkan sosoknya namanya Sumantri. Sosoknya Sumantri ini kalau tadi badan wadak, kalau Sumantri ini badan halus. Jadi ada badan wadak, badan kasar, ada badan halus. Nah, Sumantri itu adalah orang yang pada saat itu digambarkan hendak suwito atau mengabdi kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Kemudian diberi syarat. Syaratnya yang pertama adalah melamarkan Dewi Citrawati kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Nah, singkat cerita akhirnya Raden Sumantri tadi berhasil menang sayembara, mendapatkan Dewi Citrawati dan bisa mengalahkan Sewu Rojo, 1000 raja, kemudian diberikan Mas Pices Rojo Brono dan Putri Dumas. Putri Dumas itu 800 perempuan, itu kan banyak. Nah, dari perolehan yang didapatkan oleh Sumantri tadi itu kemudian diberikan kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Tetapi sebelum itu Sumantri tadi sempat mau menantang Prabu Harjuno Sosrobahu. Jadi yang semula syaratnya kamu bisa terima pasuitanmu asalkan bisa melamarkan Dewi Citrawati tadi. Tetapi ketika berhasil, si Sumantri tadi menantang Prabu Harjuno Sosrobahu. Ya tentu saja kalah. Meskipun Sumantri Sekti Mondroguno tetapi tetap kalah dengan Prabu Harjuno Sosrobahu. Nah, kemudian ini diserahkan kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Tetapi setelah itu ternyata Dewi Citrawati tadi motah itu mempunyai keinginan lagi, yaitu supaya dipindahkannya taman dari Maespati ke Magodo, Taman Kuala dari Magodo ke Maespati. Ini yang tahu hanya Mas Budi. Ilmu pentingan ini memindahkan taman dari Magodo ke Maespati. Ternyata yang bisa itu Sukosrono. Sumantri tidak bisa. Nah, ini loh peran dari peran dari jasad fisik atau badan wadak tadi itu. Nah, singkat cerita dari cerita itu tadi itu kemudian Sumantri karena dibantu oleh adiknya
yang tadi itu jelek, namanya Sukosrono, kemudian mau sowan kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Kalau Sumantri, mohon maaf, kalau Sukosrono tadi itu lambang atau simbol badan wadak, kalau Sumantri itu simbol badan alus. Tetapi kalau Arjuno Sosrobahu itu simbol sang alus. Jadi ada 3, badan wadak, badan alus, sang alus. Ini perspektif orang Jawa bisa menggambarkan seperti itu. Nah, singkat cerita, dalam kisah tadi itu Sukosrono kan minta, aku mau membantu Kakang, tetapi nanti kalau berhasil syaratnya aku harus ikut sowan loh kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Dari kisah itu tadi kemudian Sukosrono tetap ngotot ingin ikut kakaknya, tapi kemudian Sumantri ngagak-ngagaki, menakut-nakuti dengan anak panah yang kemudian terlepas dan mengenai pada Sukosrono, dan kemudian matilah Sukosrono. Nah, ini mengisyaratkan bahwa yang bisa manunggal, yang bisa kembali, kalau di dalam Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kembali kepada Tuhan. Sumantri saja, kalau Sukosrono itu setelah orang meninggal dunia maka jasadnya itu kan dimakamkan kembali ke asal usulnya. Jadi ada asal usul 4, banyu, bumi, geni, angin, manusia secara badan wadak. Tetapi secara ruhaniah tadi itu Sumantri itu kembalinya kepada Prabu Harjuno Sosrobahu. Badan alus kembalinya kepada sang alus. Ini gambaran yang mendekati dari filsafat Jawa tadi. Jadi artinya dengan demikian bahwa ketiga-tiganya merupakan sesuatu yang sangat penting, baik jasmani, rohani maupun nurani tadi itu. Tidak bisa kemudian kalau begitu yang penting hanya nurani saja atau rohani saja, tidak bisa begitu, karena pengaruh pikiran kita itu, ini pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Pikiran kita dipengaruhi oleh perasaan. Ini bidangnya Mas Haryadi, saya pinjam sebentar. Pikiran kita itu dipengaruhi oleh perasaan. Nah, perasaan kita itu dipengaruhi oleh emosi kita. Jadi pikiran dipengaruhi oleh perasaan dipengaruhi oleh emosi. Nah, emosi itu sendiri dipengaruhi oleh apa, Mbak Nani? Jadi dipengaruhi oleh kondisi fisik kita, jasad kita, sehingga saling bertautan. Kemudian makanya di dalam apa namanya semua tradisi atau kegiatan ritual itu ada namanya gerakan. Orang kemudian misalnya ada rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat. E itu adalah energi, M itu adalah materi, C itu cahaya kuadrat. Artinya ini materi atau badan wadak atau barang atau mobil atau sepeda motor, apapun yang berupa materi atau uang, ini harus dienergikan, artinya harus digerakkan. Kok kemudian materi tadi itu tidak digerakkan, itu tentu nanti akan mubadir, akan, kalau badan ya tentu akan ngeri-ngeriin bahasanya, atau akan kondisi kurang sehat atau sakit dan sebagainya. Uang juga begitu. Uang ditaruh di bawah bantal atau di dalam lemari, kemudian yang satunya diberdayakan atau digerakkan atau dienergikan, tentu lebih baik yang digerakkan tadi itu. Syukur-syukur dalam konteks ini merupakan suatu kegiatan yang bersifat positif untuk kemaslahatan. Ya, ini menjadi cahaya. Makanya E sama dengan mc kuadrat itu tadi. Jadi ini gambaran-gambaran dari berbagai macam perspektif yang tadi itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa kita hanya, kalau begitu jasmani yang lebih penting, kalau begitu rohaniah yang lebih penting, terus kemudian yang ketiga kalau begitu nuraniah yang lebih penting. Jadi di dalam agama Islam itu mengajarkan adanya keseimbangan antara yang satu dengan yang lain, antara yang lahir dengan yang batin. Tadi di dalam komponen diri ada 3, ada jasmani, ada rohani, dan ada nurani. Semua membutuhkan keseimbangan.
sehingga kita menjadi normatif dalam kehidupan, jadi standar, tidak tidak ketimpangan atau tidak pincang dan sebagainya. Nah, gongnya Mbak Naning lagi, kalau kita misalnya dalam keadaan punya hutang banyak, kita dalam kondisi miskin melarat, kita dalam kondisi terpuruk dan sebagainya, kemudian tiba-tiba kita mendapatkan suatu pencerahan, bagaimana kita berusaha untuk bangkit melunasi hutang-hutang kita misalnya, bagaimana kita bangkit dari keadaan keterpurukan kita, kemelaratan atau kemiskinan atau kebodohan kita dan sebagainya. Itu merupakan suatu kebangkitan. Itu merupakan suatu kebangkitan kesadaran. Demikian halnya dengan para founding fathers kita yang kemudian dimulai dari Budi Utomo yang tadi disampaikan Bu Hari tanggal 20 Mei 1908 dengan mendirikan Budi Utomo, Dr. Sutomo dan Dr. Dawes Dekker, kemudian dilanjutkan beberapa organisasi pergerakan kemerdekaan antara lain misalnya Indis Party, kemudian ada Perhimpunan Indonesia, ada PNI oleh Bung Karno, ada Taman Siswa, ada Muhammadiyah, ada NU dan sebagainya. Ini merupakan cikal bakal yang menandai momentum kebangkitan bangsa kita. Seandainya para founding fathers, para pendiri bangsa kita itu tidak mempunyai greget untuk membangkitkan semangat ini, apakah kita merdeka? Apakah kita bisa merdeka? Ini maka kita syukuri, kita kenang para pahlawan-pahlawan tadi itu yang telah mempunyai suatu ide, gagasan yang sangat bagus, karena mereka jumlahnya itu hanya di bawah 1%. Anda bayangkan Nusantara Indonesia yang seluas ini, tokoh-tokohnya yang cerdik pandai saat itu hanya di bawah 1%, yang dimulai dari organisasi pergerakan prakemerdekaan tadi itu, Budi Utomo, Muhammadiyah, NU, kemudian Taman Siswa, Indis Party dan sebagainya, yang dicikal bakal termasuk Syarikat Islam atau SI yang kemudian semula Syarikat Dagang Islam, kemudian diubah menjadi SI, Syarikat Islam. Semua itu merupakan dari perjuangan para tokoh pendahulu kita yang kita kenang sampai hari ini dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah dari Bapak Wawan tentang hubungannya di pewayangan pada tema yang bangkitnya kesadaran, seperti itu. Saya juga bisa, saya sedikit mengambil garis besar dari yang dijelaskan dari Bapak Wawan tadi. Lebihnya yang sangat tertarik itu jangan sampai lupa kita mengunjungi rumah sendiri, gitu. Jadi kita mau pergi kemanapun, kita mau explore kemanapun, tapi jangan sampai lupa pada diri kita sendiri. Kalau kita lupa, ya hasil kita juga menjadi lebih lebih ganas, lebih ganas itu lebih liar gitu. Kita bisa berpikir kemana-mana, kita bisa sampai lupa arah gitu ya. Jadi kita jangan sampai melupakan rumah kita sendiri gitu. Ya, untuk selanjutnya kita sampaikan narasumber kita yaitu Bapak Teguh. Monggo. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.